Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Salam, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi Bapak Ibu pemirsa, sahabat sehat jiwa. Senang sekali rasanya kembali lagi saya Sudarmano bisa ikut di acara bincang-bincang seputaran pelayanan rumah sakit jiwa, khususnya di unit kesehatan tradisional Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Baik, pada kesempatan yang baik ini kembali saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Gede Artayasa Baneso yang kerap dipanggil Bri Baneso. Bri, bagaimana kabar Bri? Sehat. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang terapi energi. Namun bukan terapi energi saja, sekarang dikombinasikan dengan hipnoterapi. Bagaimana jadinya? Baik, langsung saja kita berbincang-bincang seputaran terapi energi yang dikombinasikan dengan hipnoterapi. Dan nanti pada sesi berikutnya ada terapi energi jarak jauh yang akan nanti dipandu oleh narasumber kita, Pak Bli Gede Baneso. Baik, kita langsung berbincang-bincang sebentar ya. Oke, langsung saja. Bli, tentang terapi energi yang dikombinasikan sekarang dengan hipnoterapi, ya, bisa dijelaskan nih bagaimana itu? Begini, terapi energi sebenarnya kalau dikombinasikan dengan apapun itu tidak masalah sebenarnya. Cuman untuk saat ini saya mengkombinasikan antara hipnotis dengan terapi energi. Kenapa saya kombinasikan? Karena pada saat kita melakukan terapi energi, posisi klien kita itu sebenarnya harus relaksasi. Posisi klien kita itu harus relaksasi. Jadi hipnotis kita pakai itu untuk menurunkan gelombang otak dari klien kita, dari sadar yaitu beta, kesadaran penuh, ke alfa dan theta, masuk ke relaksasi. Jangan sampai klien kita tidur. Kenapa demikian? Karena posisi pada saat klien kita itu rileks atau dalam kondisi rileks, tenang, jadi apapun energi yang kita masukkan atau energi yang kita berikan untuk ke klien kita itu diserap atau diterima dengan mudah oleh alam bawah sadar si klien kita. Jadi lebih cepat proses untuk pemulihannya kalau pasien kita itu mengalami trans atau relax, dalam kondisi relaksasi. Itu kira-kira Tujuannya seperti itu ya. Betul. Berarti setiap diberikan terapi pasien harus rileks, tapi jangan sampai pasiennya tertidur. Betul. Gini Bri, sekarang kan terapi energi ini banyak jenisnya ya, seperti Reiki, dan sebagainya. Nah, untuk terapi energi yang beli terapi ini jenis terapi energi yang seperti apa sih? Terapi energi kita kenal itu memang banyak, salah satunya adalah Reiki. Jadi kalau untuk beli khusus di Skestra ini kita terapkan jadi kombinasi antara Reiki, mesmerism sama energi cipta kasih Tuhan. Jadi murni kita mempergunakan energi alam. Sama halnya dengan Reiki. Reiki itu kan asal katanya dari Rei dan Ki. Rei itu adalah kekuatan, terus Ki-nya itu adalah semesta. Jadi kita gabungkan antara Reiki, mesmerism sama energi cipta kasih Tuhan. Itu supaya nanti hasilnya lebih optimal. Oke. Terapi energi dan juga ketika diberikan terapi, kan pasien kan harus diapain dulu nih? Apa tindakannya harus diberikan hipno dulu, apa terapi energi dulu? Pasien kita buat relaksasi dulu. Oke ya. Karena dari pengalamannya beli selama ini
Dalam kondisi rileks, pasien itu mudah menerima apapun yang kita berikan, termasuk dalam hal sugesti, termasuk dalam hal pemberian energi semesta. Jadi lebih gampang dia, lebih sembuh. Beda dengan kalau orang dalam kesadaran penuh, kalau kita terapi sepertinya mungkin 40% bisa diserap, tetapi kalau misalnya dengan kondisi relaksasi, dengan kondisi nyaman, itu bisa terserap sampai 80%. Oh, jadi Ya, lebih maksimal ya, lebih bisa maksimal, diserap ya. hampir maksimal, Oke. hampir maksimal. Gitu. Ini untuk pasien-pasien, berarti kan ini bisa untuk pasien apa namanya, seluruh pasien ya, Semua jenis. semua Ya. jenis penyakit, Keluhan. bisa keluhan. Ini ketika ada pasien-pasien yang mengalami apa namanya, untuk meyakinkan ini, Bi, kadang kan kayak pasien yang kemarin itu ada rasanya pasien itu kurang percaya atau ada mental blocker. Berarti kan energinya kurang bagus masuknya ketika masuk, karena sugestivitasnya sudah Ya, kurang. betul. Itu bagaimana caranya, Bu? Kalau kita menghadapi klien yang sulit percaya dengan keyakinannya itu kurang, tidak masalah sebenarnya, Mas. Tetapi intinya dia mau dulu melakukan apa yang kita instruksikan. Ya. Pelan-pelan pasti dia akan mengikuti. Gitu. Pasti akan bisa dibuat kondisinya itu menjadi lebih nyaman, lebih rileks, dan masuk ke alfa dan beta. Dan beliau lebih senang menangani klien yang seperti ini sebenarnya. Klien yang masih antara ya. Ya, tapi setelah mencoba ada hasil baru kan lebih percaya Betul gitu. sekali, Bi. Ya. Itu udah hasil sekarang. Untuk hipnosis dan terapi energi ini berarti pasiennya harus direlaksasikan dulu ya, Betul. supaya posisinya nyaman, Lebih tenang, lebih tenang, rileks. Jadi lebih gampang dia menerima apa yang kita berikan kepada si klien kita, misalnya melalui energi ataupun melalui dengan sugesti. Itu. Untuk pasien-pasien yang sulit tidur, cemasan, itu kan susah untuk mencarinya, untuk menenangkan pikirannya. Bagaimana? Yang penting intinya ikuti dulu apa yang beli instruksikan. Dia pasti akan bisa masuk ke alam relaksasi. Ya, ikuti aja. Ya, pasti bisa diturunkan Instruksi yang bawah. diberikan. Yang penting mau ikut dulu. Ikut dulu. Intinya ikut dulu. Nggak usah percaya, nggak usah yakin. Yang penting ikuti apa yang saya katakan. Ya. Ikuti, nggak usah diyakini, nggak usah dipercayai. Setelah itu baru pasti akan bisa masuk. Oke. Sekian untuk seputaran hipnoterapi. Ya. Dan Mungkin untuk kali ini karena kita sudah istilahnya janji untuk melakukan terapi jarak jauh. ya, betul. Nanti mungkin kita akan coba, mungkin Bapak Ibu yang ingin melakukan terapi jarak jauh, mungkin silakan bisa bergabung. Oke. Kita akan coba Sesuai dengan membantu. apa namanya? Janji kita yang kemarin ya, kita akan mengadakan sesi terapi energi jarak jauh, dan bila ada gabung di kolom chat di IG yang sudah sedia. Nanti pada sesinya akan diadakan kontak online ya. Bisa disambungkan sekarang. Kalau misalnya sudah ada, kita bisa langsung terhubung bila mana ada pemirsa atau Bapak Ibu yang ingin mendeteksi diri kesehatannya. Di sini Pak Bediso akan mencoba memberikan terapi energi secara jarak jauh.
Ini gratis. Dan apa mungkin yang diperlukan nih, yang harus dipersiapkan mungkin dari Tempat, ini? tempat nanti. Atau mungkin ada air putih atau sarana lainnya? Sementara ini enggak. Yang diperlukan adalah posisi yang nyaman, posisi yang rileks, supaya nanti jangan sampai terjatuh gitu aja. Oke. Nah, silakan sudah ada yang terhubung di sini, Bapak. Ye. Swastiastu. Ye, Om Swastiastu, Ibu. Swastiastu. Saya ada. Perkenalkan beli saya ada. Silakan. Saya dari Dawo, Taman Bali. Ibu ini diperkenalkan dulu namanya, kemudian keluhannya. Silakan Bu di Baik, beli perkenalkan. Diari. Nama siapa Bu? Saya ada keluhan beli. Diari. Terus keluhannya? Saya ada keluhan. Ada keluhan sakit lambung beli. Mah. Kapan? Saya mau coba pengobatan hipnoterapi. Kenapa? Kenapa beli? Sudah lama nih sakit lambungnya. Sudah lumayan dari 2 bulan yang lalu beli. Oh, Niki alamat di mana Bu? Di Bangli, Taman Bali. Taman Bali, Bangli. Oh. Ya. Baik. Bang untuk Bapak sudah niki, Om Swastiastu Pak. Swastiastu. Nggih. Niki yang Ampuro jantos dumun nggih. Niki untuk satu-satu dumun di terapi nggih. Niki Ibu Diari dumun nggih. Untuk ibu apa muka ini? Ibu apa muka? Apa beli? Ibu apa muka? Ibu nanti sabun menikah nggih, sabun menikah Bu. Oh, belum. Saya masih bajang. Bisa cari posisi duduk mungkin yang nyaman supaya nanti lebih tenang nanti. Bisa? Oh iya. Ya. Ini udah sih di kursi beli, harus pakai sandaran atau gimana? Ya enggak masalah. Yang penting jangan sampai terjatuh. Bisa? Oh iya ya, siap. Ya. Siap. Oke. Gimana, sudah siap? Sudah siap. Beli. Tunggu saya naruh posisi siap. Ya, yang kita berikan ini adalah energi. Nanti kalau misalnya ada apa-apa silakan bisa langsung datang ke Kesra untuk lebih jelasnya dan lebih baiknya sih datang aja ke Kesra nanti. Oke, saya coba untuk melakukan transfer energi dari jarak jauh. Mudah-mudahan Madenya bisa merasakan apa yang saya kirimkan. Siap ya? Silakan pejamkan mata. Ya, silakan Bu. Pejamkan mata, posisi relaksasi, tarik nafas panjang, keluarkan lewat mulut. Ya, tarik nafas panjang, keluarkan lewat mulut. Ibu Made bisa membayangkan misalnya lem yang paling kuat. Bisa? Nah, dicoba ya. Lem apa kira-kira? Lem G. Oke. Sekarang bayangkan matanya Bu Made itu dikasih lem G, ya. Sekarang dibayangkan lemnya itu menyebar ke sela-sela mata. Semakin lama lemnya semakin mengering, dan semakin mengering. Sehingga sekarang matanya Bu Made menjadi lengket, semakin lengket, dan semakin lengket. Jadi kapanpun Ibu Made ingin membuka mata, silakan mata Ibu Made semakin lengket. Kapanpun Ibu Made ingin membuka mata, matanya Ibu Made menjadi semakin lengket, dan semakin lengket. Coba buka matanya. Bisa kira-kira? Bisa apa enggak? Tidak bisa saya. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Sekarang pertahankan